Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkat dan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini saya Desanta Az-Zuhara Amaliana Bayes dari kelompok 3 pada mata kuliah studi naskah tafsir dan hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Hasani MA akan membahas mengenai kitab At-Tafsir Al-Hadis, dan fokus bahasan saya pada kali ini adalah mengenai tafsir nuzuli. Al-Quran terdiri dari 30 juz, disusun oleh 114 surat yang dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan diakhiri oleh surat An-Nas. Susunan yang kita terima saat ini telah diresmikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Susunan ini juga dikenal dengan nama Tartib Mushafi. Sebelum diresmikan, susunan Al-Quran menjadi hal yang diperdebatkan. Mengenai urutan ayat-ayatnya, Imam Suyuti berpendapat bahwa susunan ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan hal yang bersifat tauqifi. Maksudnya adalah susunan ayat-ayat Al-Quran ini merupakan susunan yang disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian mengenai susunan surat-surat dalam Al-Quran, Syekh Mana Al-Qattan menerangkan bahwa ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengemukakan bahwa susunan surat-surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi sebagaimana susunan ayat-ayatnya. Kemudian pendapat yang kedua menerangkan bahwa susunan surat-surat dalam Al-Quran ini merupakan hasil ijtihad para sahabat yang dibuktikan dengan adanya mushaf-mushaf sahabat seperti mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Ibnu Mas'ud, dan mushaf Ubay bin Ka'ab. Dikatakan bahwa mushaf Ali bin Abi Thalib ini disusun berdasarkan kronologi pewahyuan Al-Quran. Nah, susunan ini juga dikenal dengan tartib nuzuli. Kemudian, pendapat ketiga mengemukakan bahwa sebagian urutan surat-surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi dan sebagian lain merupakan hasil ijtihad. Nah, ijma ulama sendiri sudah menetapkan bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran merupakan susunan yang bersifat tauqifi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dalam penafsiran yang digunakan adalah tartib mushafi, baik menggunakan metode ijmali, tahlili, maudu'i maupun muqarron. Namun ada juga mufassir yang menerapkan tartib nuzuli dalam penafsirannya. Nah, jadi tafsir nuzuli adalah penafsiran Al-Quran yang susunannya didasarkan pada kronologi pewahyuan. Di antara mereka yang menggunakannya adalah Muhammad Quraisy Shihab, Said Qutb, Muhammad Abid Al-Jabiri, dan Muhammad Izzat Darwazah, sang penulis kitab At-Tafsir Al-Hadis ini. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan tartib nuzuli, di mana tartib Al-Quran sendiri telah ditetapkan dalam tartib mushafi? Nah, sebagian yang menentang hal ini adalah Muhammad Bahauddin Hussein dan Mushtaq Bashir Al-Ghazali. Menurut Darwazah sendiri, sebagai salah seorang yang menggunakan tartib nuzuli dalam penafsiran, ia melihat bahwa Al-Quran memiliki 2 posisi sebagai objek. Posisi yang pertama adalah Al-Quran sebagai objek yang dibaca atau sebagai kitab suci. Nah, posisi yang kedua adalah Al-Quran sebagai objek penafsiran. Nah, dalam posisinya sebagai kitab suci, maka diharuskan susunannya adalah sesuai susunan tartib mushafi. Namun hal ini tidak bisa disamakan ketika Al-Quran dalam posisinya sebagai objek penafsiran. Bagi Darwazah sendiri, tafsir adalah ilmu dan seni, sehingga sakralitas tartib mushafi tidak mengikat Al-Quran dalam posisinya sebagai objek tafsir. Jadi boleh-boleh saja untuk menggunakan tartib nuzuli dalam penafsiran Al-Quran. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan tafsir nuzuli? Kekurangannya adalah susunan kronologi dari tartib ini sendiri masih kontradiktif.
para ulama masih memperdebatkan mana surat yang lebih dahulu turun dan mana surat yang turunnya belakangan. Nah, hal ini juga berimplikasi pada belum adanya standar baku dalam penetapan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian, kelebihan dari tartib nuzuli ini adalah dengan disusunnya berdasarkan kronologi pewahyuan, kita sebagai pembaca dapat mengikuti tahap-tahap pewahyuan dengan lebih jelas dan teliti. Kemudian juga dapat dirasakan iklim ketika wahyu diturunkan. Dapat pula dilihat hubungan masyarakat Arab dengan Al-Quran. Hal ini dianggap penting oleh Darwaza untuk dilihat dari kacamata tertib nuzuli, karena sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman tema-tema dalam Al-Quran juga proses penasahan di dalamnya. Tentunya proses pewahyuan ini tidak dapat dilepas dari sang penerima wahyu tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan tertib nuzuli ini kita dapat melihat sejarah hidup dan sejarah dakwah beliau, sehingga membaca kitab tafsir terasa seperti membaca sirah nabawi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi Aziza. Saya Septi Aziza dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biografi Mufasir. Muhammad Izzat Darwaza atau biasa dikenal dengan Izzat Darwaza merupakan seorang polisi, sejarawan, dan juga pendidik di Palestina yang berasal dari kota Nablus. Beliau berasal dari keluarga pedagang Muslim Sunni di Nablus. Keluarganya bekerja di bidang tekstil dan memiliki hubungan yang luas dengan pedagang Muslim yang berada di Beirut dan di Damaskus. Pada masa kecilnya, beliau bersekolah di sekolah yang dikelola oleh Ottoman di kota. Di sana, beliau mempelajari bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Inggris. Beliau juga mendalami pengetahuannya tentang bahasa Prancis di luar sekolah formalnya, namun tidak sampai selesai. Sebagai gantinya, beliau mempelajari sendiri atau otodidak dan belajar menurut Rashid Khalidi. Akhirnya, beliau berhasil menerbitkan lebih dari 30 buku dan banyak artikel yang membahas tentang Palestina, sejarah Arab, dan juga Islam. Izzat Darwaza memulai karirnya dengan bekerja sebagai birokrat Utsmani di Palestina dan Lebanon. Pada tahun 1916, ia bergabung dengan masyarakat nasionalisme Arab dan ia mengkampanyekan Persatuan Suriah Raya dan mandate asing di tanah Arab. Pada tahun 1922 sampai 1927, beliau mengajar di Sekolah Nasional An-Najah. Beliau pernah ikut terlibat mendirikan Partai Nasionalis di Palestina dan merupakan penyelenggara utama demonstrasi anti-Inggris. Kemudian pada tahun 1937, beliau diasingkan ke Damaskus. Di sana, ia membantu mendukung pemberontakan Arab. Karena pemberontakan yang ia lakukan, akhirnya ia dibawa ke penjara dan mulai mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1945, Izzat Darwaza menyusun tafsirnya sendiri yang berjudul Tafsir Al-Hadis. Pada tahun 1946, Izzat Darwaza bergabung dengan Komite Tinggi Arab yang dipimpin oleh Haji Amin Al-Hussein. Kemudian di pertengahan tahun 1950-an, ia memutuskan untuk pergi ke Suriah untuk membantu persatuan Suriah dan Mesir. Pada tahun 1920-an, beliau akhirnya berhasil menerbitkan buku dengan judul Lesson of Arab History yang berisi tentang sejarah modern pertama bangsa Arab yang berbeda dengan sejarah negara Arab individual. Kemudian pada tahun 1934, beliau juga berhasil menerbitkan buku dengan judul The Angel and the Land Broker yang menceritakan tentang sentimen Arab terhadap ancaman Zionisme dan para broker yang menggoda pemilik tanah Palestina untuk menjual tanah mereka kepada orang-orang Yahudi. Kisah ini menjelaskan bagaimana metode yang digunakan oleh Zionis untuk membujuk para pemilik tanah Arab agar tanah mereka diberikan kepada Yahudi. Kemudian pada masa hidupnya, setelah beliau meninggalkan politik, beliau membuat laporan ilmiah yang membahas tentang kota Nablus pada akhir abad 19 dan awal abad 20.
Karya-karya yang dihasilkan oleh Izzat Darwazah yang merupakan produktivitas dan kecerdasannya dalam ilmu pengetahuan antara lain Al-Mar'ah fil Quran wa Sunnah pada tahun 1951. Kemudian Al-Quran Ad-Daman Al-Ijtimai pada tahun 1951 dan Al-Quran Al-Majid yang merupakan ulumul Quran dari tafsir Al-Hadis pada tahun 1952. Karakteristik penulisan dalam kitab tafsir Al-Hadis yang dapat dilacak antara lain penarikan kesimpulan dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan, kemudian penjelasan terhadap kata atau kalimat yang sulit dipahami. Selanjutnya, penjelasan terhadap ayat yang masih bersifat global. Selanjutnya, menyertakan ayat yang berkenaan dengan munasabah. Selanjutnya, dijelaskannya beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum, syariat, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kehidupan dan pemahaman basyariah. Selanjutnya, terkandung komponen yang menyangkut dengan sejarah kenabian atau konteks sosio-historis. Selanjutnya, memperhatikan hubungan antara ayat atau surat dengan jalinan yang tematis. Dalam penulisan kitab tafsirul hadis, ada 3 macam sistematika. Yang pertama, sistematika mushafi, yaitu penyusunan kitab tafsir yang berpedoman pada penyusunan ayat atau surat dalam mushaf seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Yang kedua, sistematika nuzuli, yaitu penafsiran Al-Quran yang berdasarkan kronologi turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sistematika maudhu'i, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan topik-topik tertentu, yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan topik-topik tertentu kemudian ditafsirkan. Dalam penulisan kitab tafsir Al-Hadis sendiri menggunakan sistematika tartib nuzuli. Sebelum menuliskan kitab tafsir berdasarkan tartib nuzuli, Izzat Darwazah berdiskusi dengan 2 tokoh, yaitu Syekh Abi Yasar Abidin yang menjabat sebagai mufti Suriah dan Syekh Abdul Fattah Abagodah yang menjabat sebagai kandidat mufti Aleppo. Secara umum, ada 4 metode yang digunakan para mufasir untuk menafsirkan suatu ayat atau surat. Metode ta'lili, metode muqarrin, metode ijmali, dan metode maudhu'i. Adapun metode yang digunakan Izzat Darwazah dalam menafsirkan kitab tafsirnya yaitu dengan menggunakan metode tafsir bil maksur atau biroi. Prinsip penafsiran. Setelah Izzat Darwazah menulis 3 karyanya, akhirnya beliau mempunyai ide untuk menulis kitab tafsir secara lengkap dengan maksud untuk mendeskripsikan makna Al-Quran secara lengkap. Menurut Izzat Darwazah, terdapat beberapa konsep yang merupakan metode ideal dalam menafsirkan suatu ayat atau surat. Yang pertama, membagi Al-Quran menjadi beberapa unit-unit besar maupun kecil, baik dari sistem Yang pertama, membagi Al-Quran menjadi unit-unit besar maupun kecil, baik dari segi makna, sistem, maupun konteksnya. Selanjutnya, mensyarahi secara ringkas kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan asing, dan tidak populer yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, mensyarahi secara lengkap atau menjelaskan secara jelas pengertian setiap unit-unit Al-Quran sesuai kebutuhan. Memberikan petunjuk ringkas terhadap riwayat yang berkaitan dengan turunnya ayat, pengertian, dan hukumnya. Menampilkan secara ringkas unsur-unsur yang ada dalam Al-Quran. Menampilkan gambaran tentang sosiohistoris masyarakat Arab, baik pra maupun era kenabian Nabi Muhammad. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.